Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan rahimakumullah. Sebagai umat beragama, umat Islam, kita sama-sama percaya dan yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Gesang wonten alam dunia menika namung sauntawis, sebentar sekali. Bahkan disebut ka'allam taghna bil ams, kayak baru kemarin kita hidup di dunia. Nalika dibangkitkan saking alam kubur, dihidupkan kembali, gesang malih, seakan-akan loh baru kemarin kita hidup di dunia lagi, baik wingi baru kemarin ya, sebentar kan, sesaat. Semua yang hidup pasti mati. Itu jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya hidup itu pasti dilanjutkan dengan kematian. Itu tidak mungkin tidak. Yang maha hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu artinipun zat maha hidup, maha urip. La yamut, ora bakal mati. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain, kullu man 'alaiha fan. Apa wae sing ning alam dunia mesti hancur, binasa, pasti akan berakhir rusak atau mati. Itu nggih, kullu man 'alaiha fan. Nah, sebagai umat beragama, kita nggih pitados pilih sak bibaripun alam dunia wonten alam ingkang dipun sebut alam barzah. Nggih, alam barzah, alam kubur. Sabibaripun wonten alam akhirat. Alam akhirat itu semua pasti, bahkan masuk dalam rukun iman. Di antara rukun iman, beriman terhadap hari
beriman terhadap hari akhir. Sehingga umat Islam, kaum muslimin lan muslimat kedah eling tiap waktu, tiap saat, saben-saben waktu, ingat kemotan pilih wonten kejadian-kejadian nyata ing alam akhirat. Semuanya diproses. Apapun yang diperbuat di dunia itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in, segala sesuatu, ahsaynahu, kami catat lengkap sempurna fi imamin, dalam catatan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya tercatat, terdata, rapi, lengkap. Kalau zaman dulu rumiyin nalika teknologi dereng maju kados zaman menika. Rumiyin zaman dulu kadang-kadang orang berpikir catatannya seperti apa itu? Segede apa? Tulisan berungkap. Dicatat dulu. Tapi sekarang orang mestinya sudah mulai sadar bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Zaman saiki Pak, Mbah, nggih. Wonten komputer, Mbah. Komputer niku napa, Mbah? Mesin catatan. Iya. Zaman segi ana sing jenenge komputer. Komputer, laptop, apa-apa lah jenenge. Barang cilik, Mbah. Riyen komputer niku ageng atus meniku. Kotak kayak lemari. Pertama kali dulu seperti itu. Tambah maju, tambah alit. Sekarang enak. Segini tok, dilipat, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan saat ini wonten HP, Mbak, HP. Namung alit kados menika, Mbak. Pun sami kalih komputer. Fungsine barang cilik itu bisa untuk menyimpan catatan sekian banyak. Banyak banget catatan. Kalau zaman dulu untuk nyimpen namanya disket, Mbak. Wah, jenengan niku ngertos disket napa mboten, Mbak? Disket, Mbak. Disket itu alat menyimpan, ya, kados menika lho gedene. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Biasanya sih warnanya macam-macam, ana sing ireng, ana sing biru, ana sing putih. Rata-rata sih ireng. Mungkin alat gini pun lebetaken komputer. Iya, untuk catatan. Nulis apa wae di situ banyak. Tapi zaman biyen, Mbak, satu disket isinya cuma berapa mega? Enggak sampai giga ya, Mas ya? Berapa mega, Mas? Cuma 12 mega setengah. Biyen sih luwih cilik maning. Itu barang segini. Akhirnya berubah tambah maju. Ana sing jenenge flash disk, Mbak. Lho, pamane nggih flash disk. Alat canggih, flash disk segini nih. Colokaken teng komputer apa teng laptop apa teng apalah. Set. Warna-warna.
itu daya tampungnya udah bertambah. 2 giga, 4 giga, 6 giga, paling gede 8 giga. Zaman sekarang tambah alit maling, Bang. Segini kecil. Kecil banget. Isinya tambah gede. Sekarang udah berapa, Mas? Flash disk paling maksimal berapa giga? Malah berapa tera? Saya ngerti sama nih. Pada akhir ngerti lah. Mbak, Benten ya Bu. Itu barang Benten? Oh, masih manual. Masih manual bae sugih ya. Ini enggak ada Pak Rahmat sih. Iya, enggak ada. Jadi barang kecil begini bisa menyimpan catatan sekian banyak. Jadi dengan menawi teng kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor Dukcapil, ya kan? Kantor Dukcapil, padahal di kantor Dukcapil itu apa? Data seluruh warga Kebumen. Tinggal diisi namanya Mudakir. Iya, namanya aslinya Mudakir ya. Apa Dakir? Mudakir. Iya, tulis Mudakir langsung metu datanya. Ini yang alamatnya mana? Petanahan, Mudakir petanahan, keluar. Karena hitungan orang sampai sedetik. Udah ketahuan, oh datanya ini, nomor KTP-nya ini, nomor KK-nya ini. Ini lengkap ya. Padahal penduduk Kebumen wong pira. Itu belum yang sampai pusat nasional. Tercatat rapi. Orang bisa. Arep ngelomboni malaikat. Ngelomboni malaikat ya bisa. Nah, kenapa kemudian ada yang meragukan atau mempertanyakan besok pada hari kiamat gimana sih? Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang terlewatkan, besar kecil semua tercatat dalam catatan itu. Enggak ada. Lengkap. Jenengan nimba banyu pagi ya kecatat. Ya. Jenengan adus ya kecatat tanggal sekian, hari ini jam sekian. Lengkap. Cuci baju ya tertulis. Sarapan pagi ya tertulis. Jiwit uang ya tertulis. Pernah ngambil mangga apa jambu benih tangganya ya tertulis Pak. Enggak ada yang terlewatkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gede cilik akeh sidik tercatat di sana. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya lengkap. Wong kita aja pun lalai. Wis ora kemotan maning. Kapan ya si endi sih? Kaelah. Ingat-ingat yakin kelalen ya. Ora kemotan. Tapi kalau dalam catatan itu enggak ada yang terlewatkan. Karena malaikat selalu menulis kiraman katibin. Ya kan? Ya'lamuna ma taf'alun. Ayatipun jelas, Pak. Malaikat-malaikat itu ada yang kiraman mulia, katibin selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Ngerti apa sing mbok lakoke. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu kerjakan, malaikat itu tahu kanan kiri. Itu perintah dari Allah, kemanapun pergi ikuti, tulis pokoknya. Tulis. Yang penting kita percaya bahwa hari kiamat itu memang benar-benar ada. Benar-benar ada. Untuk membalas setiap perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Sehingga wong kang amal becik, amal soleh, amal ibadah, ampun khawatir
ampun sumelang. Tidak perlu takut. Karena semua amal kebaikannya tercatat. Walaupun di dunia nggak ada orang tahu, boten-wonten ingkang mangertos. Pilih jenengan sing bangun masjid, orang sing ngerti. Nggak ada orang tahu kalau yang menyantuni fakir miskin di sekitar kita hingga jenengan. Sing fakir miskin ya orang ngerti. Jenengan sing bantu. Nggak ada orang tahu ingkang nyingkiraken blarak tengah mergi dalu-dalu listrik mati gerimis orang sing ngerti. Tapi jenengan berdasarkan iman, perintah dari Nabi, wa imatatul adza anit tarik, menyingkirkan gangguan dari jalan, jenengan singkirakan orang sing ngerti. Tapi Allah Maha tahu. Malaikat mencatat. Mboten usah esuk-esuk bar subuh, Allah nyong ini dari Adi Mulya. Adi Mulya listrik mati jam tengah wengi. Petang dedet. Anak blarak tiba. Kita singkirna. Ora ana wong sih. Enggak usah cerita. Tidak usah cerita. Allah Maha tahu semuanya tercatat. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Sudah membantu, yang dibantu orang ucapaken matur nuwun. Malah onek-onek, iya, malah mundat-mundat, malah ucapannya jelek. Tidak usah, kamu nggak tahu terima kasih, tak bantu loh kamu itu. Apa iya, nggak perlu. Karena orang yang beriman itu ketika memberi, prinsipnya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang beriman itu innama nut'imukum liwajhillah. Aku ngei panganan itu mergo wajah Allah. La nuridu minkum jazaan. Aku ora arep balasan. Wala syukura. Atau matur nuwun. Tidak perlu. Jadi kalau misalkan jenengan bantu orang, orang yang dibantu matur nuwun bae orang aja kelara gini. Itu ujian keikhlasan. Ya kan? Kebangetan. Orang nganggo kebangetan. Enggak ada istilah atau kata terucap kebangetan banget dibantu orang matur nuwun. Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Oh yes, tidak boleh, Pak. Ya sudah. Kalau ingin ikhlas begitu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Contohnya sih anak mobil mogok. Bingung. Kenapa Pak? Mobil mogok Mas. Harus didorong ini. Oh didorong. Tapi contohnya sih itu gue. Terus berarti paling gak ya bertiga. Bantu. 3. Siap dorong. Gagal. Gimana Pak? Dorong lagi ya. Dorong. Gagal. Di depan ada jalan turun dikit. Itu ada jalan turun dikit. Dorong. Masuk jalan turun. Bablas. Langsung pergi. Kita bertiga yang dorong loh. Alhamdulillah sih. Itu kan teorinya. Kalau pas prakteknya jenengan beribun. Loh. Begitu ya? Alhamdulillah prakteknya begitu juga. Malah kurang ajar jare lo. Mulai bae. Ya jane kan paling ora ya. Dedeng di gas, mesin udah nyala bagus, diparkir di jalan, masih mesin nyala terus, Pak matur nuwun nggih. Pun dibantu, pun didorong. Itu udah paling tidak seperti itu. Kalau kita yang punya mobil, ya beradab lah. Kalau misalkan tidak, Pak, ini kita beli minuman dulu, atau nggak usah ngomong, langsung ke warung beli minuman, Pak minum dulu Pak, matur nuwun. Kan gitu. Itu kalau yang punya mobil. Tapi kalau kita yang dorong, ya aja Pak, haus Pak.
Tidak usah seperti itu, karena la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak menginginkan balasan, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih, jazaan wala syukura. Itu penting. Kenapa? Karena kita yakin bahwa pada hari kiamat nanti tidak ada yang terlewatkan. Satupun amal kebaikan, sekecil apapun kebaikan, pasti dibalas. Seperti itu juga orang yang ingat selalu tentang akhirat. Orang wani maksiat. Orang bakal wani berbuat dosa. Kenapa? Sekecil apapun dosa itu, Allah Maha tahu. Sekecil apapun dosa itu tercatat. Tercatat. Walaupun pakai modus, skenario dan alibi, bahkan melimpahkan kesalahan kepada wong liya. Polisi baik ketipu dilonggoni. Saksi-saksi ora pada ngerti. Sudah saking bencinya orang itu dipukuli sampai dibunuh. Selesai dibunuh, mati, dimasukkan dalam tong, dicor tutup maning. Setelah itu dibuang ke sungai atau dibuang ke segoro. Kira-kira ketahuan gak kalau udah seperti ini? Pikirnya seorang, ya kan? Pikirannya enggak. Tapi Allah Maha Kuasa. Akhirnya ketahuan. Ada gak kejadian seperti itu? Ada, baru-baru ya. Tahu Pak De. Di mana Pak? Di Solo. Bahkan orang nggak tahu, saking nggak tahunya, drum itu dijadikan batas jalan. Orang yang lewat itu nggak tahu kalau di dalam drum itu ada mayatnya. Dicor sih. Dicor. Nauzubillah. Dicor, tutup, selesai. Dilas kanan kirinya. Sebelumnya dibuka, tutup lagi, dicor. Itu udah nggak ada orang tahu. Nyolong, rampok, korupsi atau apa aja. Dipikirnya nggak ada yang tahu. Tapi padahal di sampingnya ada malaikat yang mencatat. Konangan Pak, ketahuan. Walaupun kita sendiri saat itu tidak ada yang tahu, tapi sebenarnya selalu ditemani dan diiringi oleh malaikat. Catatannya itu nanti pada hari kiamat dikasihkan. Kiye catatan yang kamu perbuat dulu ini, sehingga wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu itu tidak zalim, tidak berlaku zalim kepada siapapun. Kenapa? Karena yang akan didapatkan sesuai yang diperbuat. Maka ada namanya yaumul hisab. Disebut dengan apa? Hari perhitungan. Kabeh dihitung. Semuanya dihitung. Itu hari kiamat. Penting sekali. Maka pertanyaannya bukan kapan kiamat itu tiba. Pertanyaan, terus kiamat sih kapan ya? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa sing wis mbok siapke untuk kiamat. Wonten sahabat berkunjung manggihi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, matas saah dinten kiamat menika nggih kapan? Waktunipun kapan dinten kiamat? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanglet, wa ma a'dattalah, sing wis mbok siapke nggo kiamat ki opo. Jadi Nabi Muhammad bukan menjawab, oh kiamat itu ini, begini. Tidak. Justru Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam balik bertanya, wa ma a'dattalah, apa yang sudah kamu siapkan? Nanya tentang kiamat itu udah siap emangnya? Udah siap? Wa ma a'dattalah,
Sing wis mbok siapke apa? Engko kiamat. Sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang saya siapkan." Tidak ada. Saya tidak berani mengatakan sudah siap. Yang jelas saya mencintai panjenengan. Saya mencintai panjenengan. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, "Al-mar'u ma'a man ahab." Tiap-tiap orang itu akan dikumpulkan menjadi satu dengan yang dia cintai. Kalau seseorang itu betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, silahkan berharap, dan harapannya itu besar. Besok hari kiamat akan dikumpulkan menjadi satu dengan Kanjeng Nabi SAW. Tapi kan cinta bukan sekedar cinta, bukan hanya ngaku cinta. Buktinya apa? Buktinya cinta sama Kanjeng Nabi itu apa? Ya buktinya kan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ngakune si cinta, tresno, rindu Kanjeng Nabi. Tapi enggak tahu hidupnya Nabi Muhammad dulu itu seperti apa. Ngakunya si cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi jarang bersolawat. Ngakunya si cinta kepada Nabi SAW, tapi jarang mempelajari hadis-hadisipun Kanjeng Nabi. Ya nggak mungkin seperti itu. Maka jangan sampai cinta ini dialihkan dan dipindahkan kepada yang lain. Cinta kepada apa coba? Contohnya cinta kepada kucing. Ya bisa jadi. Bisa jadi ada yang seperti itu, maniak kucing. Iya, jangan sampai tersinggung ada ya. Maniak kucing. Kemanapun pergi sing diiling, sing diimut kucing, bae kucing. Kucing iki kepriye, mati apa ora ya, lunga apa ora ya, hilang apa ora ya. Punya duit bukan untuk beli makanan yang dia makan, beli makanan kucing. Ya kan? Beli makanan kucing. Merawat kucing melebihi merawat anaknya sendiri. Iya kan? Ada nggak yang seperti itu? Ya ada. Ya ada, bener ada. Hah? Jangan sebut nama lah. Merawatnya melebihi merawat. Gitu. Ada yang domba, tahu domba Garut ya? Sing apa? Tanduknya gini, biasanya dipakai untuk adu domba. Ya, makanya dalam bahasa kita disebut adu domba, ngedu uang itu adu domba. Karena dalam sejarah Nusantara, orang Sunda sana sering adu domba. Maksudnya apa? Domba didu. Gitu. Masya Allah. Itu makanannya pak, orang sembarang makanan. Jamunya, Masya Allah, top. Yang madu, yang pakai telur bebek, ya, telur bebek, pakai jahe. Dia sendiri jarang minum seperti itu. Yang paling penting apa? Wedhus, dombane. Ada yang seperti itu. Ya silahkan suka, senang, monggo. Kalau punya juga tidak ada larangan. Tapi jangan sampai itu menjadi apa? Pikiran utama. Sampai kemudian mengganggu ibadah. Nabi Sulaiman alaihi salam, apa yang dilakukan waktu itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Dari pagi jaran, bener. Jaran. Turonggo ya. Jaran. Senang jaran Nabi Sulaiman itu. Dan seorang laki-laki yang gagah pasti senang dengan jaran. Kenapa? Ya memang gagah. Gagahnya jaran-jaran yang dimiliki Nabi Sulaiman itu apa? Dalam kecepatan tinggi. Ngerim mendadak oke. Pas ngerim mendadak itu kakinya 2 naik bisa, bahkan 1 kaki pun naik, 3 kaki bisa. Jarang loh pak, jarang seperti itu. Jadi ini 4 kaki gini, 2 depan 2 belakang. Kalau pas kecepatan tinggi, gini, pas ngerim tinggal cuma 1 kaki, berdiri di atas 1 kaki.
Siapa yang nggak suka dilus-elus segala macam. Sampai suatu saat terlewatkan ibadah waktu sore harusnya beribadah, jadwalnya sembahyang. Ya, sholat ya, waktu sholat kok sembahyang, sholat ibadah terlewatkan waktunya. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Kumpulkan kuda-kuda itu, disembelih sama Nabi Sulaiman. Kenapa? Mengganggu. Wah, kalau kita ya ora bakal wani. Untuk Nabi alasannya. Oh, itu kan Nabi, kalau kita kan orang. Kalau bukan Nabi boleh gitu. Nabi aja nggak mau, apalagi kita. Ya udah, jangan sampai berlebihan memikirkan seperti itu. Nah, jadi Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW harus terbukti. Mengerti betul Nabi Muhammad itu apa sih kesukaannya. Mengerti betul Nabi Muhammad SAW itu fisiknya kepripun. Tingginya, rambutnya, wajahnya, hidungnya, ya kan? Jari jemarinya, matanya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau berjalan sih gimana? Kalau duduk, kalau tidur, kalau berbicara sih kayak apa? Makan, minum seperti apa? Kalau pakai baju, bajunya bagaimana? Kalau buang air, tata caranya bagaimana? Kalau bertamu kepada rumah orang lain atau menerima tamu, Nabi Muhammad seperti apa? Siapa nama bapak ibunya, siapa nama kakeknya, siapa nama pamannya, siapa nama istri-istrinya, menikah berapa kali, siapa nama anak-anaknya, punya berapa kendaraan, punya berapa kuda, punya berapa unta. Apa saja senjata yang dimiliki oleh Nabi SAW, makanan kesukaannya, minuman kesukaannya. Harus tahu Pak, kalau ngaku cinta Nabi SAW. Harus tahu. Suruh cerita Kanjeng Nabi, jal coba. Jenengan, monggo, maju tengah jeng. Kalau causi wekdal 10 menit, 12 menit. Jenengan cerita tentang Kanjeng Nabi. 10 menit ceritalah tentang Kanjeng Nabi. Apa yang kamu ketahui tentang Kanjeng Nabi? 10 menit kira-kira mandek apa mikir itu? Terus mandek ya mikir, bingung harus ngomong apa ya? Nabi Muhammad ya Nabi ya. Nabi Muhammad harus kita cintai. Iya harus kita cintai. Tapi coba ceritakan Nabi Muhammad itu bagaimana kehidupannya. Ketika lahir, saat anak-anak menginjak usia remaja, sudah dewasa, menikah pada usia berapa, ya. Istrinya bagaimana, kemudian proses sampai kemudian usia 40 tahun mendapatkan wahyu dari Allah itu bagaimana, dakwahnya seperti apa, sholatnya, puasanya, zakatnya itu bagaimana, orang ngerti. Tapi kalau misalkan Mas sampean maju Mas cerita tentang Messi apa Ronaldo. Oh, Ronaldo Pak ya. Dengarkan baik-baik Pak, Ronaldo Pak ya. Ronaldo itu sejarahnya begini Pak. Cerita panjang lebar ngalor ngidul. Mas sudah 12 menit, lebih 2 menit. Oh iya. Masih belum habis bola. Ngerti. Ada lagi yang senangnya sama pemusik. Ya, kon cerita Michael Jackson. Bisa ya Pak ya? Michael Jackson itu punya saudara, ini Janet Jackson. Masuk Islam begini. Itu album pertamanya begini Pak. Itu dulu pernah operasi plastik. Dulu cuma penyanyi jalanan. Rambutnya segini, cara jogetnya ini. Bisa cerita tentang Michael Jackson lengkap. Tapi kon cerita Kanjeng Nabi yang mandek. Seneng wae. Kentel mawon apa ya cerita apa ya. Itu nyata Pak. Sungguh benar-benar ada. Kalau suruh cerita tentang Kanjeng Nabi, jelaskan siapakah Kanjeng Nabi, buatan saged. Tapi kalau suruh cerita tentang seseorang, waduh, bisa.
Seseorang itu siapa saja bisa terserah. Ya. Padahal kalau ingin dikumpulkan bersama Nabi nanti di surga ya harus betul-betul tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat tadi yang bertanya kepada Nabi tentang apa? Kapan kiamat? Kapan kiamat Kanjeng Nabi? Loh, pertanyaannya bukan kapan kiamat itu. Siap apa enggak? Kalau kiamat mah udah pasti terjadi. Tidak mungkin tidak bisa diakhirkan, tidak akan dimajukan. Allah yang Maha tahu kapan kiamat itu terjadi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaah. Mereka bertanya, kiamat itu kapan? Jadi orang-orang musyrikin zaman dulu pun tanya kepada Nabi Muhammad, terus kiamat itu kapan kalau betul-betul terjadi? Katakan ya Muhammad, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang tahu kapan waktunya secara pasti. Hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda bahwa kiamat sudah benar-benar dekat. Agar apa? Semangat untuk persiapan. Kalau untuk acara kecil di dunia kita persiapannya lama. Loh, kenapa untuk menghadapi kiamat sebagai peristiwa paling dahsyat itu tidak persiapan? Mau nikah misalkan. Persiapannya Pak. Lebih seminggu. Kalau cuma seminggu dok ya bakal keteteran itu kalau cuma seminggu. Paling ora ya berbulan-bulan ya kan. Gimana Mas Wel? Bener gak? Bertahun-tahun malah kalau Mas Wel. Persiapan beneran. Ini yang diundang siapa baik, ya kan? Diundang. Tugasmu itu sudah rapat ini. Baru 2 hari, yang kemarin udah ditulis belum? Wah, aja sampai kelewatan. Kalau kelewatan nanti repot gitu, malah ribut nanti ini. Ini udah. Terus menunya apa? Pinjem teratak dari mana? Pinjem piring, gelas, macam-macam. Sing arep dadi sinom sapa? Sing dadi among tamu sapa? Sing bagian undang-undang sih siapa? Nanti kalau pas musim hujan udah dicek belum nanti selokan got dan segala macam listriknya, tiba-tiba mati jeglek. Nanti gimana? Semua persiapan kan itu baru persiapan lokasi, belum persiapan surat menyurat. Menurut peraturan pemerintah paling cepat berapa normalnya yang udah menikah? Kenapa Takir? Udah lama Pak Takir ya? Udah lama sekali. Lupa ya. Paling cepat berapa? 14 hari dari resmi terdaftar di KUA, ya kan? Resmi terdaftar di KUA. Ini surat-surat dicek semua, berkas-berkas lengkap, sudah dinyatakan lengkap oleh petugas KUA, maka sejak hari itu sampai 14 hari kemudian itu paling cepat. Kalau ingin lebih cepat dari 14 hari, berarti harus cari surat kompensasi, rekomendasi. Dapat surat apa? Surat kompensasi itu dipercepat. Berarti kan paling enggak 2 minggu Pak. Itu mau nikah persiapan, mau bangun rumah persiapan, mau menanam padi persiapan, mau ke laut persiapan, semuanya serba persiapan. Aring ning Jogja bae persiapan Pak. Ya kan? Besok mau ke Jogja, itu malam udah gak bisa tidur. Iya kan? Biasane tangine terlambat karena mau aring Jogja ya akhirnya tangine gasik. Sadurunge subuh wis tangi atus persiapan. Idul Fitri Pak. Contoh yang lain Idul Fitri. Jarang orang terlambat bangun kalau pas Idul Fitri. Ada yang begadang semalaman suntuk ora turu, ana sing bisa turu tapi jam 2 tangi maning. Sebelum subuh udah persiapan. Anak-anak sing biasanya angel banget ditangek nang sholat subuh, gantian giliran sing anaknya sing Pak tangi Pak, bapak ke, mama ke tangi Pak. Padahal jam pira sih lek?
setengah papat masih ya tangi ya surat Idul Fitri. Biasa begitu persiapan. Apalagi hari kiamat harus persiapan lebih. Tapi itulah sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka diperlihatkanlah tanda-tanda semakin ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, kiamat pun sudah dekat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Apa artinya iqtarabatis sa'atu? Kiamat itu sudah dekat. Di zaman Nabi sudah dekat kiamat. Nabi ngendika, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku ini dibangkitkan oleh Allah sebagai nabi dan jarakku dengan kiamat hanya seperti ini. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan 2 jari. Dekat sekali ini sama ini. As-sababah wal wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Oke. Itu di zaman Nabi. Sudah dekat seperti itu. Apalagi sekarang. Pun pinten tahun? 1440 tahun setelah Nabi hijrah. 1440 tahun setelah Nabi hijrah. Berarti semakin dekat. Maka dalam banyak kesempatan, ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam paring kabar. Tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis adalah wa yakthural jahlu. 1. Kejahilan itu pun rata. Yang disebut kejahilan, yang disebut jahil itu apa? Nyun sewu, bodoh. Kebodohan itu merata. Oh, kebodohan merata ke priwe, kita tambah pinter-pinter, pendidikan maju. Mas, bukan itu yang dimaksud. Bukan pendidikan itu yang dimaksud. Yang dikatakan kebodohan itu merata. Gimana? Oh, yang buta huruf semakin hari semakin berkurang. Kok dibilang kebodohan semakin merata? Oh, patokannya bukan itu, Mas. Patokannya bukan orang yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah kebodohan dalam hal agama. Pinter, sarjana, S1, S2, dokter, profesor. Sholat jenazah nganggo ruku. Loh, ada kejadian begitu kok. Sholat jenazah kan pakai ruku. Masya Allah. Jadi dosen. Itu. Sampai akhirnya malu. Nyolatkan orang tuanya sendiri. Sampai malu. Jadi dosen. Wong pinter. Tapi sholat jenazah pakai ruku. Sebenarnya sholat jenazah pakai ruku gak sih? Oh enggak ya. Alhamdulillah. Lebih pinter dari dosen. Padahal lulusan SR ya Mbak ya. Malah buatan sekolah. Boten sekolah, SR boten. Nggih boten, lebih pinter dari Pak dosen. Salat jenazah pakai ruku, Masya Allah, malu. Anak-anak mahasiswa, itu saya lihat sendiri Pak, kalau itu Pak. Lihat sendiri itu. Mahasiswa rame di atas kapal pelni di laut. Mau sholat zuhur asar mereka terlambat. Wong pinter-pinter Pak, mahasiswa. Maha kuwi apa artinya? Wih, mahasiswa. Keren banget kan. Terlambat mereka. Telat sholatnya Pak. Kan, ya kita minggir kan. Di musola kapal kita minggir. Mereka maju. Dorong-dorongan sing dadi imam siapa? Dorong-dorongan itu bukan maksudnya aku bae sing dadi imam terus ora nyong bae, enggak. Tapi kamu, kowe. Akhirnya ada satu yang maju. Saf udah rapat lurus semua. Ini bapak-bapak masih banyak ini. Jamaah masih banyak. Allah, sholat zuhur Pak sama asar. Zuhur sama asar kan harusnya di jamak kosor ya. Mau musafir di atas kapal dari Jawa mau ke Sulawesi. Pas Allahu Akbar. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bubar. Sholat zuhur dibanterna langsung itu bapak-bapak langsung reaksi. Apa itu? Allah itu. Karena nggak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Bubar. Langsung pada keluar dari musola orang dilanjut. Nah, mbuh sholat apa orang?
Benar sholat apa enggak? Ya tetap ditertawain semua orang-orangnya. Jadi mahasiswa. Terjadi, wong saya lihat sendiri. Saya ada di situ. Masya Allah. Kalau misalkan niatnya menjaharkan sih ya tidak ada masalah, sholatnya tetap sah. Karena kadang-kadang Kanjeng Nabi pun waktu sholat Syria, sholat zuhur sama asar dibanterkan kadang-kadang. Itu pun nggak semuanya, beberapa ayat saja. Artinya kalau misalkan dia lupa atau tidak tahu, ya sholatnya tetap dilanjutkan, tapi langsung disirkan. Nggak batal sholatnya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya karena nggak tahu. Yang disebut dengan jahil tadi itu, nyun sewu, bodoh. Jadi yang dimaksud bodoh itu bukan pripun? Mahasiswa. Padahal sempat kuliah apa bukan, Pak? Lebih pinter baik. Mahasiswa. Percuma, Mas. Percuma. Sarjana, percuma sarjana. Kalau ternyata cara ibadah kepada Allah, Zat yang memberi nikmat untuk kita nggak bisa, percuma. Percuma jenengan belajar bahasa asing sampai menguasai 7 bahasa asing. Cina, Inggris, Jepang, Mandarin, ya kan? Apa maning Perancis, Jerman, siji maning lah. Londo. Oh, enggak, yang kita bahas yang Arabnya nanti kok. Percuma pinter bahasa asing sampai 7 bahasa asing dikuasai. Lancar lagi. Tanpa teks kalau bicara. Tapi nyun sewu. Maos Al-Quran mau mboten saged. Baca Quran aja nggak bisa. Terus uripku nggo ngopo? Muslim. Ya muslim. Bapakku kiai lagi. Lah. Atau Mbah buyutku itu yang pertama kali membawa Islam di daerah ini. Aja bangga, Mas. Kamu bikin malu simbah. Kamu bikin malu simbah. Belajar bahasa asing sana sini, baca Al-Quran gak bisa. Masya Allah. Terus urip gak ngapa? Buat apa? Al-Quran. Kitab suci, pegangan utama bagi umat Islam. Gak bisa membacanya. Ya jane sih bisa. Yakin bisa-bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah misalnya. Kalau suruh baca surat yang lain ajalah terlalu dhuwur. Alasan percuma. Jadi yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi kebodohan di sini adalah kebodohan dalam hal agama tambah rata, Mas. Panjenengan kalau misalkan mboten percaya, tapi saya yakin jenengan pasti percaya lah. Pasti. Tapi kalau misalkan tidak percaya, coba dibuat survei di sekolah-sekolah umum. Dari sekian ratus siswa muslim-muslimah yang bisa baca Quran dengan baik benar wong pira. Tapi kalau yang sekolahnya sekolah Islam, pesantren ya pasti bisa. Kalau nggak bisa yang ngisi-ngisi. Kebangetan ya Pak ya. Kan gitu. Sekolah Islam, tapi ternyata orang bisa baca Quran. Aduh. Anak apa orang? Masa sih? Sekolah Islam loh. Ada ya, tapi nggak usah disebut lah. Yang saya maksud ini sebagai contoh sekolah umum, Pak. Sekolah umum ya. Kita siswanya berapa? 600. Kita buat tes ini. Survei. Dari 600 siswa muslim-muslimah itu yang bisa baca Al-Quran berapa? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi percuma, Mas. Sekolah sampai ke Jogja. Sekolah sampai luar negeri. Tapi ternyata baca Quran orang bisa. Percuma. Sungguh percuma. Itu tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Tanda yang lain yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah wa yataqarabuz zaman. Wa yataqarabuz zaman itu artinya waktu saling berdekatan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis yang lain, fatakunus sanatu kasyahri wa yakunus syahru kal jum'ati wa takunul jum'atu kal yaum wa yakunul yaum kas-sa'ah wa takunus sa'ah kahtiraqis sa'afah. Jadi waktu itu berjalan muternya cepat banget. Setahun kayak sebulan. Sebulan kayak seminggu satu Jumat.
Seminggu 1 Jumat seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam, 1 jam les. Kayak pelepah kurma kering kalau dibakar, wus, habis. Kita kalau membakar daun kering, betul-betul kering, dibakar kan cepat habis. Ini sudah terjadi dan sudah dirasakan belum? Sampun diraos ke sampun. Itu semakin dekatnya kiamat. Zaman dulu seminggu kutunggu-tunggu dirimu, tak datang-datang. Seminggu aja, suwi banget. Tak tunggu-tunggu, padahal baru seminggu. Kalau sekarang udah setahun, halah kan lagi wingi mangan bakso nang kene wong loro. Kapan sih wingi kapan? Dilihat HP-nya dada-dada. Wis setahun ya. Udah setahun. Itu benar ya dikatakan Nabi Muhammad SAW. Cepat sekali waktu itu berlalu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa yakthural harju. Pembunuhan itu sering terjadi. Terjadi atau belum sekarang? Pembunuhan sering terjadi. Di mana-mana. Sampai bosan kita ngikuti berita pembunuhan itu. Di sana pembunuhan, di sini pembunuhan. Bahkan ada media, ada ya kayak koran ya, yang khusus membahas seperti itu, pembunuhan. Ada TV tayangan tentang kriminalitas, pembunuhan terus sana sini. Kalau mau diikuti mumet Pak. Ini kasus pembunuhannya, bapak membunuh bayinya sendiri. Seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Seorang suami menembak anggota keluarganya. Istrinya ditembak kepalanya, anaknya ditembak kepalanya semua, terus bunuh diri. Kan itu. Calon istrinya dibunuh, ya kan itu. Penumpang dibunuh sama sopirnya. Ada juga sebaliknya, penumpang membunuh sopirnya. Pesen mobil online. Kan itu. Ya, diantar ke sana. Tengah jalan disikep ini, bunuh, buang ke semak-semak, mobilnya diambil. Kejadian seperti itu ada? Oh, banyak sekali. Sering sekali. Anak bunuh orang tuanya ada? Ya ada. Saling bunuh, tawuran ada? Ada. Antar supporter bola ada? Oh, banyak. Sampai kemudian PSSI menghentikan liga sementara. Karena apa? Terjadi pembunuhan. Masya Allah. Pelakunya ditangkap Pak. Pelakunya ditangkap, ada saksi-saksi ditanya, pelakunya ketahuan, ada CCTV ketahuan. Ditangkap, sama polisi ditanya, kamu kenapa membunuh? Enggak tahu. Loh, ya saya lihat teman-teman pada mukulin royok itu, saya ikut-ikutan aja. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sampun ngendika, pilih salah satu tanda dekatnya kiamat itu terjadi pembunuhan, la yadril qatilu fima qatal wa la yadril maqtulu fima qutil. Sing mateni orang ngerti alasane mateni ngapa. Sing dipateni ya ora ngerti kenapa dia dibunuh, orang ngerti. Sama-sama enggak tahu. Sing penting bunuh. Ditanya pelakunya, "Kenapa kamu bunuh?" Enggak tahu, ikut-ikutan aja. Dari jauh kalau saya lihat rame-rame, apa itu tuh? Wih, seperti dubak, diinjuk-injuk, wah, mati tinggal. Mati. Baru nyesal. Pernah dengar kelitih? Apa Pak kelitih Pak? Kelitih anak-anak usia SMP. Malam-malam jam 1:30, 2 malam cari mangsa. Pokoknya orang pertama yang kita temui bacok. Jadi orang pilih-pilih. Membunuh itu bukan karena ada alasan. Yang penting siapa yang ketemu pertama, kita keluar dari gang ini 4 orang, 6 orang pakai motor 1, 2, 3, udah bawa celurit panjang gini, udah bawa pedang, bawa samurai. Pokoknya siapa yang pertama kali ketemu langsung bacok. Itu kelitih Pak di Jogja itu. Pelakunya anak-anak SMP kelas 1, kelas 2. Masih usia berapa? 14, 15. Semuanya setelah diproses polisi, semuanya tidak ada yang terkecuali broken home. Broken home siapa? Broken home itu berasal dari keluarga yang tidak harmonis.
orang tuanya cerai, orang tuanya sering cekcok. Itu broken, ketahuan. Sekolah Islam, bukan sekolah Kristen, sekolah umum, sekolah Islam. Ketangkep pelakunya. Masih usia 14 tahun, 14, 15, 7 atau 9 orang yang ketangkap. Ditanya, kenapa kamu bunuh? Enggak apa-apa. Kita udah sepakat untuk menunjukkan jati diri. Kenyong. Cuma itu aja tujuannya. Jadi yang dibunuh itu musuhmu? Bukan. Kenal? Enggak. Punya dendam? Ya ora. Mengganggu kamu? Enggak juga. Terus kenapa dibacok? Ya pengen aja. Masya Allah. Kasus seperti itu banyak. Itu tanda bahwa kiamat semakin dekat. Yang terakhir Pak, yang mau makaryo ini, semakin hari kan semakin siang. Yang terakhir Kanjeng Nabi ngendika dalam hadis itu, watakthuruz zalazil. Gempa semakin sering terjadi. Gempa itu semakin sering terjadi. Betul-betul nggak ada sekarang? Iya. Selengkapnya nanti malam. Karena nanti malam judulnya tentang gempa, musibah dan bencana. Ya numpang iklan lah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau ingin disimpulkan, kita harus percaya dan yakin kiamat itu betul-betul ada, ya kan? Kita semua akan mati, kemudian setelah itu akan dihidupkan kembali. 2, kiamat itu sudah betul-betul dekat. Tanda-tandanya sudah kita lihat. Berarti tugas kita sekarang mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapannya pakai apa, Pak? Ibadah. Memperbanyak amal soleh. Sing urung sholat ya monggolah sholat. Sing masih bolong-bolong ya dirapeti. Kan itu, iya kan? Sing jarang puasa dulu ya sekarang puasa. Zaman dulu Ramadan bae ora poso. Sekarang diperbanyak puasa sunnah untuk mengganti hari-hari yang telah lalu. Yang punya kesalahan kepada orang lain minta maaf. Yang punya tanggungan-tanggungan utang barang segala macam ya diselesaikan, dibayar, dilunasi. Kalau masih belum mampu, minta maaf. Minta maaf, belum bisa, Pak. Ya kan, belum bisa. Yang masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk ditinggalkan. Ya kan? Yang punya harta monggo diinfakkan di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu tabungan kan itu. Yang masih punya orang tua berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai menyesal nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.